Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Kita diberikan kesehatan yang sempurna dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan ketika hal ini kita ungkap, maka kita akan memperoleh model teladan di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk sampai kepada keutamaan Hadrat Ibrahim alaihi salam, mari kita awali dengan sedikit perkenalan terkait dengan sejarah beliau. Hadrat Ibrahim alaihi salam adalah lahir di kota Ur yang sekarang adalah Irak, kurang lebih pada tahun 2295 sebelum Masehi. Artinya kalau kita hitung sampai sekarang, beliau hidup kira-kira kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Keutamaan pertama yang akan saya sampaikan dari pribadi Hadrat Ibrahim alaihissalam, bahwa Hadrat Ibrahim alaihissalam sejak muda telah begitu kuat memegang tauhid. Ketika ayahanda beliau wafat, maka pengasuhan Hadrat Ibrahim alaihissalam dilakukan oleh pamannya. Yang notabene bahwa pamannya ini adalah penjual berhala yang sering disembah oleh masyarakat pada saat itu. Hadrat Ibrahim alaihissalam sejak muda beliau begitu rupa membenci akan kemusyrikan. Akan tetapi beliau memiliki cara-cara yang cerdas untuk mengingatkan orang-orang di sekelilingnya agar tidak menyembah kepada patung. Atas kecerdasan beliau ada seorang tua yang sudah berjanggut putih dan akan membeli berhala kepada beliau karena kebetulan pamannya sedang pergi ke suatu tempat dan beliau dipasrahi untuk menjaga dan menjual patung-patung pamannya. Ketika orang tua itu datang dan akan membeli patung kesayangannya untuk kemudian disembah, maka Hadrat Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang tua itu, "Wahai Bapak, patung ini baru kemarin kami buat dari tanah liat dan dibawa ke sini untuk dijual. Bapak begitu rupa mencintai patung ini dan Bapak akan membelinya. Betapa luar biasa Bapak akan menyembah dan menghormati patung ini." Atas ungkapan yang sangat halus dari ucapan Hadrat Ibrahim alaihissalam, maka orang tua tadi tersadarkan bahwa patung ini hanya terbuat dari tanah liat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan memberi rizki dan kemuliaan, patung ini untuk makan sendiri saja kan tidak bisa, karena patung adalah benda mati. Ini salah satu keutamaan Hadrat Ibrahim alaihissalam yang diberi kecerdasan luar biasa oleh Allah Ta'ala
dan bisa menyadarkan orang tua tadi ya untuk tidak lagi menyembah kepada berhala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang menunjukkan keteguhan Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam memegang tauhid adalah ketika ia dan kaumnya menganalogikan pencarian terhadap Tuhan. Ketika malam tiba, maka terbitlah bintang. Hadrat Ibrahim alaihissalam mengatakan, mungkinkah ini Tuhan kita? Akan tetapi ketika bintang itu tenggelam, maka Hadrat Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian ketika muncul bulan, Hadrat Ibrahim alaihissalam mengatakan pula bahwa mungkin inikah Tuhan kita? Dan ketika bulan itu tenggelam, maka Hadrat Ibrahim alaihissalam bersabda, ya Tuhanku, seandainya Engkau tidak menunjukkan jalan yang benar kepadaku, maka aku dan kaumku termasuk orang-orang yang sesat. Dan kemudian ketika terbit matahari, Hadrat Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa mungkin ini adalah Tuhan kita karena ia lebih besar. Akan tetapi ketika matahari itu pun tenggelam, maka Hadrat Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa aku berlepas diri kepada Tuhan-Tuhan yang kalian persekutukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari analogi pencarian terhadap Tuhan ini tidak menunjukkan bahwa Hadrat Ibrahim alaihissalam buta akan Tuhan. Karena seorang nabi adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk membawa umat, membawa kaumnya menuju Tuhan. Tidak mungkin seorang yang akan membawa umatnya menuju Tuhan, ia tidak tahu jalan Tuhan. Artinya pertunjukan yang dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam hanyalah ingin memberikan pengertian yang mendalam secara halus kepada umat beliau bahwa tidaklah harus menyembah bintang, tidak pula harus menyembah bulan, dan tidak pula harus menyembah matahari. Yang harus disembah adalah Dia yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, dan menciptakan matahari. Hadrat Ibrahim alaihissalam bukanlah orang yang buta akan Tuhan, tetapi beliau memahami bahwa umatnya pada saat itu ada pada taraf seperti itu yang beliau harus tunjukkan dengan benda-benda langit supaya mereka memahami bahwa di balik bulan, di balik bintang, di balik matahari ada yang menciptakan, yakni Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga yang menunjukkan karomah keteguhan Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam memegang tauhid adalah ketika berhadapan dengan Raja Namrud. Ketika seluruh dalil yang menuhankan Raja Namrud terpatahkan oleh pemikiran dan analogi Hadrat Ibrahim alaihissalam, maka mereka marah terhadap Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Hadrat Ibrahim mematahkan ketuhanan Namrud bahwa Tuhan telah menciptakan matahari. Dan jika Anda mengaku sebagai Tuhan, maka Anda pun harus memiliki kekuatan seperti Tuhan telah menciptakan matahari. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan matahari dan terbit dari timur, maka sekarang kalau Anda mengaku sebagai Tuhan, buatlah matahari terbit dari barat. Menyadari akan kekalahan hal itu,
maka Raja Namrud muncul emosinya dan memerintahkan bala tentaranya untuk membakar Hadrat Ibrahim alaihi salam. Ketika proses pembakaran Hadrat Ibrahim alaihissalam oleh bala tentara Raja Namrud berlangsung, maka mukjizat Allah Ta'ala turun kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam. Tertulis di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-69, Allah Ta'ala berfirman kepada api, "Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim alaihi salam. Dari peristiwa itu menunjukkan kepada kita semua dan juga tentunya kepada orang-orang di masa itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini disembah oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam dan seolah-olah tersembunyi dari Namrud dan kaumnya pada saat itu, Tuhan menunjukkan kuasanya dan menyelamatkan Hadrat Ibrahim alaihissalam dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadrat Ibrahim alaihissalam terselamatkan dari pembakaran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian pertama dari keutamaan Hadrat Ibrahim alaihissalam, yakni beliau memiliki keutamaan sangat teguh di dalam memegang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian tentunya hal ini harus menjadi contoh kepada kita. Dalam situasi sulit apapun, kita harus mengedepankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya tergoda karena dunia saja kita melepaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya karena jabatan kita melepaskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat kemampuan kita, la ilaha illallah itu harus tetap terpatri di dalam diri kita. Maka dalam posisi atau dalam kondisi sulit yang seperti dialami oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada tauhid ilahi. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.